Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Denaya Dwi Agnes Channel. Untuk video kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Aladin. Ya udah, daripada kebanyakan basa-basi, langsung aja ya kita mulai ceritanya. Papa, udah pulang. Loh, Ade, udah jam berapa ini? Udah jam segini kok belum bobo? Besok pagi kan sekolah. Iya, nanti bentar lagi. Tanggung ini lagi seru nih. Ayo bobo. Besok kan harus bangun pagi-pagi. Iya, Pak, iya. Selamat tidur, Ade. Bobo yang nyenyak ya. Bacain cerita dulu dong, Pak. Ade masih belum ngantuk nih. Iya, boleh. Tapi ada syaratnya ya. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya, Ade harus bobo ya kalau ceritanya udah selesai. Oke, Pak. Janji ya. Iya, Ade janji bakal bobo kalau ceritanya udah selesai. Oke, kalau gitu, Ade dengerin ya Papa baca ceritanya. Ih. Oke, Pak. Hari telah mulai malam. Sandi tengah berbaring di tempat tidurnya, memikirkan kisah Aladin yang baru saja ditontonnya bersama Naya dan Vika. Tiba-tiba, "Hei Aladin!" seorang kakek tua berteriak padanya. Sandi kebingungan. Apakah kakek berbicara padaku? Ya, kamu Aladin. Tentu saja aku berbicara padamu. Aku butuh bantuanmu. Jawabnya keras. Aku Aladin. Sandi kebingungan. Dilihatnya sekelilingnya sangat aneh. Ia seperti berada di zaman 1001 malam. Dan ia pun berpakaian seperti Aladin. Oke, namaku sebenarnya Sandi dan aku berasal dari Damar nomor 7 Bandung. Terserahlah kau siapa. Aku hanya tahu bahwa kau adalah Aladin. Cepatlah tolong aku. Masuklah ke gua di sampingmu itu dan ambilkan sebuah lampu untukku. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau sentuh dinding gua itu. Sangat berbahaya. Ini kuberi kau cincin ajaib untuk membantumu di dalam. Jika terjadi sesuatu, gosoklah cincin ini. Dengan perasaan takut, Sandi masuk ke dalam gua itu untuk memenuhi permintaan kakek tua yang nampaknya seorang penyihir itu. Tak lama kemudian, Sandi telah menemukan lampu yang dicari. Ia mendekati mulut gua untuk keluar dari gua. Begitu kakek penyihir melihat Sandi telah menemukan lampu mukjizat yang dicarinya, dengan tak sabar ia berteriak dari mulut gua, "Berikan lampu mukjizat itu padaku." Tentu saja Sandi menjadi ragu-ragu melihat kelakuan kakek penyihir. Ia takut penyihir itu akan menipunya dan meninggalkannya di dalam gua sendirian. "Keluarkan dulu aku dari sini," kata Sandi sambil menunggu bantuan dari kakek penyihir itu. Namun ternyata dugaannya benar. Penyihir itu justru marah dan berseru, "Kalau kau tidak mau memberikannya padaku, akan kukurung kau di dalam situ selamanya." Kakek penyihir itu menggerak-gerakkan mulutnya seakan mengucapkan mantra dan tiba-tiba tertutuplah pintu gua. Sandi berteriak-teriak minta tolong. Ia sangat ketakutan di dalam gua yang gelap itu. Setelah beberapa lama, ia pun teringat akan cincin pemberian kakek penyihir. Segera digosok-gosokkannya cincin itu sesuai perintah si kakek. Dan secara tak disangka-sangka, keluarlah asap tebal dari dalam cincin itu yang akhirnya menjelma menjadi jin. Dengan suara menggelegar, jin berkata, "Hei, aku adalah jin cincin. Siapakah tuan dan apa yang bisa aku lakukan untuk tuan?" Masih terkesima secara tidak sadar, Sandi menjawab, Tolong keluarkan aku dari sini." "Akan segera kulakukan," jawab sang jin cincin. Dalam sekejap, Sandi telah berada di luar gua dengan selamat.
Segera setelah Sandi tersadar, dia memperkenalkan diri pada Jin Cincin. "Namaku Sandi, terima kasih atas pertolonganmu. Kini aku telah terbebas dari dalam gua yang menakutkan itu." Jin Cincin yang baik itu kembali masuk ke dalam cincin. Sandi melihat-lihat sekelilingnya. Ia merasakan, biarpun rasanya baru kali ini ia berada di tempat ini, tapi ia merasakan telah sangat mengenal selak-beluk daerah itu. Dilangkahkannya kakinya, dibiarkannya kakinya berjalan hingga menuju sebuah rumah sederhana yang rasanya sudah dikenalnya. Sesampainya di dalam, Sandi bertemu dengan seorang ibu tua yang ramah. Ia pun menceritakan semua yang baru saja dialaminya kepada ibu itu. Sang ibu pun berkata, "Istirahatlah dan biar ku bersihkan lampu itu, siapa tahu masih bisa berguna." Tiba-tiba ketika sang ibu mulai menggosoknya, keluarlah sosok jin dari dalam hingga keduanya terkejut. Jin itu pun berkata, "Aku adalah jin lampu. Aku akan mengabulkan semua permohonan kalian." Sandi dengan gembira segera menyatakan keinginannya. "Aku ingin memiliki istana yang megah dan menikah dengan seorang putri raja yang cantik." Semua permintaan Sandi segera dikabulkan oleh jin lampu. Di suatu tempat yang lain, ternyata kakek penyihir yang jahat belum melupakan Sandi dan lampu mukjizatnya. Suatu hari, kakek penyihir itu menyamar sebagai seorang penjual lampu. Dia sengaja melewati istana Sandi dan berteriak dengan kerasnya, "Tukarkanlah lampu lama Anda dengan yang baru, gratis." Ia berteriak berkali-kali sehingga sang putri yang sedang beristirahat mendengarnya. Sang putri teringat akan lampu milik Sandi yang sudah sangat tua. Ia berpikir betapa senangnya Sandi jika ia tukarkan lampu lama itu dengan yang baru. Segera ia ambil lampu tua itu dan ditukarkannya pada kakek penyihir yang jahat. Si penyihir tentu saja sangat senang akan keberhasilannya menipu sang putri. Segera setelah ia mendapatkan lampu mukjizat Sandi, ia gosok lampu itu dan meminta jin lampu untuk memindahkan istana Sandi beserta sang putri ke tempatnya yang jauh. Permintaannya pun segera dikabulkan jin lampu. Ketika Sandi pulang, betapa terkejutnya ia mendapati istananya beserta sang putri telah hilang. Sandi segera meminta bantuan jin cincin lewat jin cincin ajaib yang masih disimpannya. Jin cincin pun muncul. "Jin cincin, tolong bawa kembali putriku dan istanaku," pinta Sandi. "Maaf tuan, hanya jin lampu yang bisa melakukannya, karena si penyihir jahat itu telah meminta padanya. Aku tidak bisa membatalkan apa yang telah dilakukan jin lampu," jawab jin cincin menyesal karena ia tak dapat membantu Sandi yang selama ini telah menjadi tuannya yang baik. "Baiklah, tapi tentunya kau bisa membawaku ke istana yang telah dicuri oleh penyihir jahat itu, dan aku akan mencoba menyelamatkan istana dan putriku dari sana," kata Sandi memohon. Dalam sekejap, jin cincin telah membawa Sandi ke istananya. Sesampai di istana, ia bertemu dengan sang putri yang kemudian menceritakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Sang putri meminta maaf pada Sandi karena kecerobohannya mereka masuk dalam perangkap si penyihir jahat. Sandi berpikir keras untuk mengatur siasat bagaimana cara mengembalikan istana dan sang putri kembali ke tempatnya. Akhirnya Sandi meminta sang putri untuk menaruh bubuk tidur pada minuman si penyihir jahat. Pada malam hari, sang putri dengan hati-hati menaruh bubuk tidur itu pada minuman si penyihir saat ia lengah. Si penyihir tidak menyadari hal tersebut, dan pada saat si penyihir terlelap, dengan perlahan-lahan mereka berusaha mengambil kembali lampu mukjizat. Segera setelah mendapatkan lampu mukjizatnya kembali, Sandi memanggil jin lampu dan memintanya mengembalikan istana serta sang putri ke tempat semula dan meninggalkan si penyihir jahat di tengah pada gurun yang luas. Permintaan Sandi segera dipenuhi jin lampu. Maka ketika si penyihir bangun dari tidurnya, istana dan lampu mukjizat telah lenyap kembali dan ia pun tidak bisa kemana-mana di tengah padang gurun yang sangat luas itu.
Untuk merayakan kembalinya sang putri dan istananya, Jin Lampu memberikan sebuah pemadani terbang untuk berkeliling kota menikmati pemandangan indah dari atas awan bagi Sandi. Sang putri dan Sandi sangat menikmati pengalamannya yang luar biasa ini. Namun, tiba-tiba angin besar bertiup sangat kencangnya sehingga Sandi merasakan badannya oleng hendak jatuh. Sandi berpegangan erat-erat pada ujung permadaninya, namun sayang Sandi tetap terjatuh. Aduh, rasanya sakit sekali, badannya telah menimpa benda yang sangat keras. Digosok-gosokkannya mata karena terasa pedih terkena debu, perlahan-lahan dicobanya untuk membuka mata. Wah, Sandi sangat kaget. Ia menemukan dirinya berada di lantai di kamar tidurnya. Tangannya masih sangat erat memegang tepi selimutnya. Perlahan, Sandi tersadar bahwa ia telah bermimpi menjadi Aladin. Sandi tersenyum geli sendiri. Wah, mimpi yang sangat menakjubkan. Rasanya ia benar-benar telah mengalami sendiri berpetualang menjadi Aladin, menjelajahi negeri 1001 malam. Epilog. Nah, gitu deh ceritanya. Ya, malah udah bobo duluan sebelum ceritanya beres. Selamat tidur, bobo yang nyenyak ya anakku sayang. Gimana perasaan teman-teman setelah menonton video ini? Apa di antara teman-teman di sini ada yang pernah dibacain cerita saat masih kecil? Atau untuk yang sudah punya anak, apa sekarang suka ngebacain cerita untuk anak-anaknya? Boleh di komen di bawah ya teman-teman. Oke, sekian dulu video cerita Aladin kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like kalau kalian suka video ini, dan komen juga di bawah. Serta sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!